obat itu kan 10% ya. Dari fisik itu 20%. Sisanya 70% itu psikis. Kalau bisa tanpa obat, itu kamu jangan kasih obat. Betul. Tuh. Nah, kalau bisa pakai obat, itu minimalis. Jadi suatu ketika nih, si pasien ini kan pengennya instan terus ya. Nah, antibodinya yang di badan dia itu nggak latihan untuk bekerja. Itu bahaya. Terus yang kedua, kuman-kuman itu juga pinter. Jadi dia itu belajar gitu ya. Nah, jadi kuman itu belajar adaptasi. Nah, suatu ketika si pasien itu akhirnya juga meninggal juga sih. Nah, jadi meninggalnya itu gara-gara kuman sederhana. Jadi ada kuman sekelas Streptococcus atau Staphylococcus. Jadi kuman yang biasa yang di kulit-kulit itu masuk ke paru-parunya. Iya, padahal jadi, pada saat itu masih ada di permukaan kulit mungkin ya, Dok. Betul, ya? Kan kita kan sebenarnya kan kalau ngeliat dari segi mikrobiologi kan di sekitar kan ada kuman-kuman ya. Nah, kuman-kuman ini nih juga belajar gitu. Jadi begitu kuman-kuman ini belajar dan dia menginvasi tubuh kita, terus karena kita udah biasa pakai antibiotik yang tingkat tinggi, nah ternyata nggak bisa. Nah, akhirnya pasien itu tuh waktu itu meninggal juga konyol akhirnya. Jadi meninggalnya itu tuh gara-gara kuman Staphylococcus. Jadi kuman yang sederhana, yang mestinya itu kita gampang gitu ya, pakai ya sebangsa kayak antibiotik mungkin ya kelas-kelasnya yang rendah gitu ya, kayak penisilin. Ini kita karena si pasien itu udah terbiasa pakai antibiotik yang tinggi-tinggi, nah begitu dikasih antibiotik yang tinggi, itu nggak bisa. Akhirnya lama-lama jadi menyebar sepsis gitu ya kalau di bahasa kedokteran. Akhirnya pasiennya meninggal. Nah, itu jeleknya begitu. Jadi sebetulnya, Dok, tentang fenomena kesehatan dan cara penanggulangan penyakit, ini ironis ya, Dok ya, kalau dipikir-pikir. Karena apa? Secara fakta, secara ilmiah, penelitian mengungkap 70% penanggulangan penyakit dari psikis. Ya kan? 10% tadi Dr. Stephen sudah sampaikan yang dari obat-obatan, 20% dari energi. Nah, sekarang kalau ada fenomena pasien yang memaksa untuk minta obat, bahkan ditingkatkan dari dosis ataupun jenis dari obat farmakologisnya, artinya ini semua drama dong, Dok. Dramanya datangnya justru ya bisa kedua belah pihak sih, Dok ya. Kan ada peluang itu karena ada kesempatan, atau sebaliknya ada kesempatan karena ada peluang. Jadi kedua belah pihak ini berinteraksi dalam drama gitu. Iya kan, drama penyakit itu sebetulnya dibuat akhirnya. Benar. Ini lama-lama jadi istilah kata banyak yang serba salah ya. Ini kita di sini ya kita di luar pemikiran tentang fraud ya. Jadi dari segi masyarakatnya itu 100% obat 100% maunya. Apa-apa tuh maunya obat. Padahal 10% loh, Dok. Ya, yang konyolnya obat. Itu ada tuh. Saya udah pernah tuh kayak datang tuh cuman pengen minta rasanya disuntik. Jadi kalau datang asal udah ketemu, padahal suntiknya cuma suntikan vitamin gitu ya. Udah ngerasa puas gitu kan. Ngerasanya itu tuh udah ketemu dokternya gitu ya. Ngerasanya tuh puas. Nah, kalau saya pribadi tuh memang kalau ketemu pasien yang seperti itu serba salah gitu ya. Jadi kita kasih tahu apa adanya, terus habis itu cuman dianya kadang-kadang suka memaksa. Nah, terus satu pihak tuh kita kan istilah kata kan, wah nih pasien diajarin seperti ini terus nih, gitu kan. Nah, mau nggak mau kan akhirnya ya balik lagi. Istilah kata kita tuh mau ngajarin, kamunya maunya kayak begini, ya akhirnya kita kadang-kadang mau coba idealis pun nggak bisa, akhirnya ngikutin dia. Nah, cuman memang seperti itu tuh, ya satu pihak pasiennya itu duitnya jadi keluar. Nah, terus ya kalau bagi ada kepuasan tersendiri. Iya, jadi itu akhirnya saya pikir ya ini lari lagi ke ke psikologis itu ya. Jadi dari satu pihak saya sebagai dokter ya dapat tambahan rezeki, nah prakteknya laris. Iya, prakteknya laris gitu ya. Obat-obatan keluar. Obat-obatannya juga ya keluar, tapi
Nah, itu. Nah. Jadi gini dok, ini jadi kita punya asumsi jadi 100% yang obat-obatan nih dok, bisa-bisa gitu. Padahal secara penelitian ilmiah ya itu tadi, saya nggak bosan ya dok ya. Saya menyampaikan bahwa prosentase atau diagram fenomena tentang penanggulangan penyakit ini kita harus berulang-ulang dok. Kayaknya harus menyampaikan kepada masyarakat dengan sistem wabah bahwa obat itu 10% pengaruhnya. Setuju kan dok? Betul. Satu itu ya yang kita bisa ambil nih diskusi di hari ini. Kedua, cara penanggulangan dari sistem pengobatan yang berbasis natural dari sumber alam. Dr. Stephen di sini sebagai ahli okupasi juga menyetujui bahwa itu hal yang terbaik. Kalau perlu kan tadi bahkan Dr. Stephen bilang ya kalau nggak perlu dikasih obat ngapain harus dikasih. Betul. Nah, tapi kan kalau sistem yang sumbernya dari alam, natural, itu kan bisa dikategorikan masuk kepada dalam tubuh kita sebagai vitamin. Betul. Bener nggak? Nih, kita tanpa punya penyakit apa-apa dok. Misalnya ya, katakan, tapi kita kepengen nih minum jus seledri. Karena udah tahu nih cara konsumsi jus seledri yang enak tuh bisa dicampur lemon atau apa. Berarti itu kan ada dampak kesehatan. Beda dengan obat-obatan farmakologis ketika ada suatu penyakit dipaksakan minum dan lebih percaya kepada obatnya. Itu ibu akhirnya menjadi penyakit beneran. Bener sekali. Jadi sebenarnya kalau kita dari zaman dulu ya, kita bicara misalnya mau kebudayaan apapun ya. Jadi mau kebudayaan Jawa, kebudayaan Kalimantan, atau kebudayaan yang di luar misalnya di Jepang kah, di China kah, di India kah. Itu sebenarnya alam itu dan Tuhan itu tuh sudah menyediakan segala sumbernya ya. Itu untuk mensupport gitu ya. Nah, cuman sekarang ini memang karena pengetahuannya masyarakat itu udah mulai berkurang, terus kepercayaannya juga kurang gitu ya. Terus habis itu kita kan sekarang aktivitasnya juga udah mulai kan banyak yang salah lah. Nah, akhirnya dari pola hidup yang salah gitu. Nah, akhirnya masuklah suatu industri di mana industri ini nih bisa mencuankan atau bahasa ininya memonetisasi dengan segala promosinya. Betul. Terus contoh yang paling gampang gini deh. Ini memang agak ekstrim ya. Jadi dulu itu vitamin D itu tuh dari matahari. Itu memang. Nah, terus habis itu dikasih tahu vitamin D ini nih bentuknya sekarang tablet gitu. Nah, itu kan contoh gitu kan. Dengan aturan sekali minum sehari harus IU lebih dari 5.000. Nah, padahal istilah kata ya kita memang pola hidup ini salah. Kamu kenapa sangat minimal? Jadi kamu misalnya pergi gitu ya. Kamu naik mobil, kamu turun maunya langsung di depan office-nya kamu. Terus habis itu langsung masuk lagi ke gedung gitu kan. Kalau misalnya ini kapan kamu olahraganya? Kamu mestinya ya kalau misalnya oke nih sekali 2 kali mesti nggak apa-apa kalau kamu ini. Cuman usahakan kamu tuh mesti ada geraknya lah gitu. Jadi kamu parkir mobil agak jauhan atau kamu naik angkutan umum sesekali. Jadi biar tubuhnya juga kena asupan matahari juga. Betul dok. Gitu. Nah malah di medis timur itu sendiri dok mengenai vitamin gitu kan, mengenai bagaimana peningkatan pola hidup sehat itu semua yang masuk ke dalam tubuh manusia itu kalau di medis timur itu memang konstruktif dok. Tidak ada harus meminum sekaligus vitamin D sekian tablet untuk mencapai IU di atas 5.000 IU gitu kan. Lalu di situ sudah gitu. Sebenarnya kan yang bagus itu konstruktif dok. Iya kan, vitamin yang tumbuh di dalam tubuh kita, baik pun sistem penyembuhan juga progresif memang gitu loh. Lebih alami bu. Iya gitu kan. Oke Dok Stephen, nanti kita lanjut ke diskusi poin berikutnya nih dok. Belum membahas tentang fisikis nih dok, faktor fisikis, cara penanggulangan dari penyakit kan 70% ya dok ya. Lalu nanti kita akan membahas energi yang 20%. Jadi untuk yang 10% dari obat-obatan itu kita validasi ya dok ya, bahwa Dr. Stephen setuju kalau kita bersumber obat-obatannya dari bahan natural. Oke, walaupun dokter sekarang sering menerima pasien baik konsul atau pengobatan, tetap Dr. Stephen mensosialisasikan bahwa kalau bisa jangan langsung minum obat. Gitu betul. Kan ya dok ya. Dan kalau pas udah minum obat nih, itu kalau bisa sudah berhenti, itu berhenti. Jadi dengan pola makannya kamu, pola hidupnya kamu, itu bener-bener yang alaminya itu loh mesti dibuat. Dan asumsi jangan dibalik ya dok ya, jangan obat-obat yang 100% ya dok. Oke, setuju dok. Terima kasih dok Stephen, kita lanjut ke berikutnya.
layani dengan hati, terus berinovasi bersama Kanedi Group, kita raih prestasi.